Apa yang terjadi sebenarnya dengan wilayah di kita gitu. Iya betul, curah hujan sangat tinggi, tapi sepengetahuan saya langit itu tidak menurunkan gelondongan kayu ya. Karena banyak ternyata korban-korban bencana itu meninggal karena salah penanganan. Selamat siang dan selamat sore untuk teman-teman yang berada di waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selamat datang kembali pada pelatihan kita yang ketiga pada siang dan sore hari ini. Modul yang ketiga yang akan kita bahas adalah respons darurat dan perencanaan kesiapsiagaan. Semoga saya tidak terbalik judulnya. Dan kita akan ditemani oleh Gus Iswar, atau itu yang biasa saya panggil, nama sebutan yang saya biasa panggil kepada Gus Iswar. Nama lengkapnya adalah Iswar Abidin. Beliau cukup lama berkecimpung di dunia kemanusiaan dan kebencanaan, dan juga sempat menjadi program manager atau project manager, saya lupa, di organisasi Yayasan Mercy Corps Indonesia ketika respons untuk bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di tahun 2018 di Sulawesi Tengah. Tanpa berpanjang dulu, saya akan meminta Mas Anton untuk memutarkan satu video pendek, video pengantar yang sudah kami siapkan, yang diberikan oleh Bapak Puji Pujiono selaku Senior Advisor dari Pujiono Center. Oh ya, satu hal, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Weni, saya dari Pujiono Center. Terima kasih, over to you, Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono, rekan-rekan pengabdi kemanusiaan yang saya hormati. Selamat datang di modul ketiga. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang merupakan lompatan besar dalam cara kita bekerja. Ini adalah tentang menjadi proaktif, bukan lagi sekedar reaktif. Topik kita adalah perencanaan kesiapsiagaan respon darurat. Modul ini mewakili suatu evolusi. Jika dulu pekerja kemanusiaan diibaratkan pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah api membesar, maka kita dituntut sekarang untuk juga menjadi seorang arsitek yang merancang bangunan tahan api. Kita tidak lagi bertanya apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, melainkan apa yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi, agar dampaknya tidak terlalu parah. Modul ini penting dalam satu kata, investasi. Setiap jam yang diinvestasikan dalam perencanaan akan menyelamatkan kita dari kekacauan respon yang berkepanjangan di masa krisis. Setiap rupiah yang kita alokasikan untuk kesiapsiagaan akan menghemat jutaan rupiah biaya pemulihan. Dan yang paling tidak ternilai, setiap upaya perencanaan yang kita lakukan berpotensi menyelamatkan nyawa manusia. Rencana yang baik adalah jangkar kita di tengah badai. Highlight dari modul ini akan sangat dinamis dan partisipatif. Kita mengurangi ceramah dan memperbanyak kerja nyata. Melalui workshop yang interaktif, kita akan langsung mempraktikkan cara melakukan analisis risiko sederhana. Siapa yang paling rentan? Apa ancaman terbesarnya? Lalu puncaknya adalah pada sesi simulasi kasus. Di sini kita akan menguji semua asumsi dan rencana. Fasilitator akan melakukan simulasi persis seperti di lapangan. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, tapi untuk bersama-sama menemukan di mana letak kelemahan dalam rencana kita. Saran saya untuk sesi ini sangat mudah. Jangan takut gagal. Ruang pelatihan ini adalah laboratorium yang aman. Di sini tempatnya kita membuat kesalahan. Berdebatlah tentang strategi. Coba pendekatan baru. Supaya ketika berada di lapangan yang sesungguhnya kita sudah jauh lebih siap memanfaatkan simulasi ini semaksimal mungkin. Kesiapsiagaan adalah jembatan yang kita bangun hari ini untuk menyeberangi sungai krisis di masa depan. Ayo, kita bangun jembatan itu dengan kokoh. Bersama-sama, kita akan mengikuti modul ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Puji Pujiono. Sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Gus Iswar. Silahkan Gus, mic saya serahkan kepada Anda. Oke, terima kasih Ibu Direktur Pucen, Mbak Weni. Kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo budaya. Om Swastiastu. Eh, Bapak Ibu, semoga masih semangat siang-siang hari ini. Oke, eh, semoga kita masih tetap semangat semua. Kita mungkin bisa mulai hari ini sesuai dengan dari rangkaian pelatihan. Sekarang hari ini kita akan masuk ke modul ketiga, yaitu dengan tajuk perencanaan kesiapsiagaan dan respon darurat. Mungkin kita sambil perkenalan. Mungkin dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Iswar Abidin, biasa dipanggil Iswar, biasa dipanggil Iwai juga. Nama panggung saya biasa di lapangan biasa dipanggil, ada nama panggungnya, bukan artis saja, ada nama panggungnya. Saya biasa dipanggil Iwai di lapangan, di teman-teman penggiat. Tidak sesenior Bu Weni ya, tapi ya beberapa kali terlibat di penanggulangan bencana, baik di pengurangan risiko bencana, program-program PRB, dan juga beberapa kegiatan yang terkait dengan penanganan darurat bencana. Saat ini saya bergabung di beberapa, kok di beberapa ya, ya saya di beberapa kegiatan, salah satu di program PRB juga, dan terakhir memang terlibat di kegiatan penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah, Lombok, eh, Galodo, Galodo Sumatera Barat tahun lalu, eh, dan beberapa kegiatan penanggulangan darurat lainnya. Oke, sambil teman-teman mengisi, mungkin bisa secara bergantian memperkenalkan diri, cukup nama dan lembaga. Silakan Bang Yosua. Ya, saya Yosua, base-nya di Jogja, di Yayasan Rumah Impian. Fokus kami di perlindungan anak. Dan kebencanaan ini sesuatu yang baru yang pengen saya pelajari karena dulu pernah ikut dengan kerelawanan di gempa Jogja dan erupsi Merapi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam kenal Bang Yosua. Selanjutnya, siapa yang mau perkenalkan diri? Halo Mas Iswar. Ya, silakan. Iya. Halo semuanya, saya Dian dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Fokus kerja daripada lembaga kami yaitu Kartini Manakara adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta inklusi sosial dan melakukan kerja-kerja. Terima kasih. Oke, salam kenal Mbak Dian. Ya, halo. Ya, silakan Pak Sulaiman. Ya, halo. Selamat siang. Saya Sulaiman dari Ikatan Persaudaraan Disabilitas Pidia di Kabupaten Pidia Aceh. Kami bergerak di sosialisasi dan advokasi hak-hak masyarakat disabilitas. Masalah bencana kan memang sangat rawan untuk disabilitas. Lagi pula kebetulan kami udah 3 hari ini lagi bencana banjir. Lagi bencana banjir ya Pak. Iya. Oke, nanti kita dengar cerita sedikit dari Pak Sulaiman ya. Ya, Oke. oke, siap. Terima kasih. Salam kenal Pak Sulaiman. Ya, oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Saya Anissa Setianingsih dari Kita Institut. Kita Institut berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk fokus isunya kita di pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Oke, Terima kasih. Wonosobo ya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Salam kenal. Saya Mareta dari Yayasan Mentari Sehat Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan yayasan kami saat ini melaksanakan program TBC. Program apa? Eliminasi TBC. Oh, eliminasi TB ya. Kita mungkin bisa masuk sedikit materi ya. Karena di sini ada beberapa teman-teman kita yang sedang terlibat dalam penanggulangan bencana dan memang ada
mungkin jadi penyintas juga, khususnya teman-teman di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Juga ada beberapa teman-teman mungkin yang masih terdampak di erupsi Gunung Semeru minggu lalu. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran kita juga. Eh, Kenapa sih eh, selama ini apa yang terjadi sebenarnya dengan wilayah di kita gitu ya, dan ya, apa sih yang harus sebenarnya kita siapkan untuk bisa melakukan paling tidak bisa menyelamatkan hidup sendiri, menyelamatkan keluarga, dan juga menyelamatkan lingkungan sosial kita. Kita masuk ke materi pertama, sesuai dengan materi hari ini, minggu ketiga, modul ketiga, yaitu tentang rencana dan kesiapsiagaan serta respon darurat. Sebelum saya masuk ke rencana kesiapsiagaan dan respon darurat, mungkin saya sedikit ingin flashback sedikit, membahas sedikit tentang hal-hal yang mendasar, khususnya terkait dengan konsepsi atau definisi tentang apa sih bencana dan penanggulangan bencana itu sendiri, gitu ya. Untuk teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan, mungkin ini sudah paham, tapi mungkin saya lihat banyak teman-teman juga yang baru untuk isu penanggulangan bencana, mungkin sedikit kita flashback saja untuk biar kita berada di line yang sama ya. Jadi kita punya eh, jalur atau background knowledge yang sama. Oke, apa sih bencana itu? Seringkali kita cuma tahu gempa, banjir sekarang ya, siklon, ada longsor, banjir bandang, erupsi gunung api, terus eh, apalagi tsunami dan segala macam. Seringkali kita cuma mendefinisikan suatu fenomena alam yang eh, menyebabkan suatu dampak yang signifikan untuk masyarakat itu ya. Tapi dari sisi definisi, eh, mungkin kita bisa sedikit memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang tahun 2004, tahun 2007, eh, bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu definisi dari Undang-Undang 24 tahun 2007. Memang ini undang-undang eh, peraturan tertinggi di negara kita yang terkait dengan yang mengatur meregulasi semua tentang penanggulangan bencana. Ada definisi lain yang bisa kita jadikan referensi, yaitu dari UNSDR. UNSDR ini adalah salah satu lembaga PBB yang memang fokus pada pengurangan risiko bencana. UNSDR mendefinisikan bencana sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia, baik dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Dari dua definisi ini, ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya bahwa kita tidak perlu mengingat kata per kata dari definisi ini, cuman ada beberapa poin penting untuk mendefinisikan bencana itu sendiri. Yang pertama adalah dari dua definisi ini menyebutkan bencana sebagai suatu kejadian luar biasa atau suatu gangguan luar biasa. Jadi itu satu. Jadi ada kejadian luar biasa atau gangguan serius kalau di UNSDR. Jadi ada kejadian yang luar biasa, itu satu. Yang kedua poinnya adalah ada dampak. Jadi walaupun ada kejadian, kalau tidak ada dampak, ya dia belum bisa disebut sebagai bencana. Bisa kita katakan misalnya suatu tsunami terjadi di Antartika misalnya. Apakah itu bisa disebutkan bencana? Tidak perlu disebut bencana karena memang tidak ada dampaknya, gitu ya. Bukan tidak ada dampaknya, maksudnya secara untuk manusia, eh, kehidupan ekonomi segala macam tidak berdampak, gitu ya. Jadi belum bisa disebut oleh belum bisa dikategorikan sebagai bencana. Jadi itu tadi, pertama ada kejadian luar biasa dan ada dampak. Mau itu dampaknya terhadap kesehatan, terhadap nyawa manusia, baik untuk ekonomi, kerusakan rumah, kerusakan jembatan,
akses putus, tidak bisa dagang, itu semua dampak gitu. Sekecil apapun itu kalau misalnya dia terdampak, bahkan untuk misalnya ada longsor yang menyebabkan hanya menimpa satu wilayah, ya untuk wilayah tersebut dia bencana gitu ya. Misalnya eh, akses terputus, misalnya ada jalan yang tertimbun longsoran, ya itu bencana walaupun dengan skala kecil seperti itu. Nah, yang membedakan dari definisi ini, dari dua definisi ini adalah di UNSDR disebutkan bahwa gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi kalau UNSDR itu yang tidak ada di Undang-Undang 24 adalah adanya kemampuan masyarakat untuk mengatasi secara mandiri. Jadi walaupun dia ada kejadian dan berdampak, tetapi kalau masyarakat itu masih bisa mengatasi secara mandiri, ya itu sebutkan sebagai suatu fenomena yang masih bisa ditangani oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya cuman ada genangan kecil di kompleks gitu ya, sama masyarakat kompleks bisa dibersihkan sumbatan selokannya atau eh, saluran airnya, ya tidak perlu disebutkan sebagai bencana. Jadi kita bisa mendefinisikan sebagai bencana itu jadi keluar ada kejadian luar biasa dan berdampak untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan dia tidak bisa ditangani oleh masyarakat itu secara mandiri dengan menggunakan sumber daya sendiri. Seperti itu. Itu ya sebagai dasar. Nah, bencana itu apakah itu kita bisa anggap, kadang bencana itu ada paradigma lama yang menyebutkan bahwa bencana itu adalah ya itu sunatullah, itu ketetapan Tuhan, tidak usah dibahas-bahas. Kalau dibahas-bahas nanti malah mengundang gitu ya. Itu ada paradigma seperti itu. Nah, tapi kan kita diberi akal ya sama Tuhan untuk melakukan penanganan atau penanggulangan. Apakah ada pilihan lain eh, untuk bisa beradaptasi atau melakukan penyelamatan? Ya pasti ada gitu ya. Ya apa itu ya, itu kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana itu dikenal di dunia kebencanaan itu ada namanya siklus penanggulangan bencana. Ternyata penanggulangan bencana itu ada siklusnya, Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi eh, kejadian bencana itu bisa dikelola baik sebelum dan juga sesudah kejadian bencana. Setelah kejadian bencana, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, yaitu pertama tanggap darurat, perbaikan akibat bencana atau biasa kita sebut rehabilitasi, dan juga pembangunan kembali atau rekonstruksi. Yang warna orange ini di siklus ini sebelah kanan eh, ada 3 kegiatan penanggulangan bencana atau penanggulangan bencana setelah bencana. Nah, 3 kegiatan ini tanggap darurat, saya ulangi lagi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kegiatan-kegiatan sebelum bencana terjadi, yaitu ada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Di sini ada di bawahnya ada tambahan pembangunan transisi antara rehabilitasi dan rekonstruksi sampai ke proses pencegahan. Jadi dari siklus ini, Bapak Ibu bisa lihat, jadi ada 2 warna yang berbeda. Jadi ada yang setelah dan ada yang sebelum bencana. Setelah bencana itu biasa kita sebut sebagai manajemen dampak atau manajemen darurat. Jadi dampak dari suatu kejadian yang kita kelola. Dampaknya tadi kita sebutkan ada kematian, ada yang luka, ada yang kerusakan infrastruktur, ada kerusakan rumah, ada istilahnya kerusakan akses terhadap ekonomi dan segala macam, itu yang kita kelola. Pembedanya kalau ditanggap darurat dengan direhabilitasi dan rekonstruksi, kalau ditanggap darurat secara sederhana saya bisa jelaskan bahwa kalau di fase tanggap darurat itu memang betul-betul adalah fase untuk saving life gitu ya, benar-benar untuk menyelamatkan hidup atau bagaimana caranya bertahan hidup. Ya kasarnya pokoknya gimana caranya kalau ada bencana masyarakat tidak mati aja, pokoknya gitu. Baik yang memang eh, apa eh, terdampak langsung tuh bisa dikatakan misalnya pada saat betul-betul kejadian, misalnya kayak tsunami itu eh, masih bisa bertahan gitu ya. Gimana caranya dia bertahan pada saat kejadian, atau pada saat erupsi gunung api dia tidak terkena abu vulkanik
awan panas atau lava pijar seperti itu. Itu. Ada juga sebenarnya tanggap darurat yang bertahan hidup, tapi setelah beberapa fase kejadian bencananya. Karena banyak ternyata korban-korban bencana itu meninggal karena salah penanganan. Dan itu beberapa kasus mau mau tidak mau kita bisa katakan masih banyak yang terjadi. Jadi banyak kejadian korban meninggalnya bukan karena terdampak langsung oleh bencananya, tapi karena penanganan. Ada yang beberapa banyak kasus kalau kita bisa lihat di kalau kita bisa lihat di jenis-jenis bencana yang krisis ya, krisis konflik sosial atau perang itu banyak kematian yang disebabkan oleh penanganan gitu ya, bukan oleh perangnya tapi atau konfliknya atau bencananya tapi disebabkan oleh penanganannya. Itulah. Nah, itu tanggap darurat yang istilahnya memang benar-benar untuk bagaimana untuk bertahan hidup gitu. Nah, kalau sudah masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi itu biasa kita eh, analogikan sebagai ya kegiatan-kegiatan untuk setelah kita bertahan hidup, kita harus melanjutkan hidup. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang ada di rehabilitasi dan rekonstruksi. Seperti itu dasarnya ya. Oke. Nah, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana itu biasa kita sebut sebagai kegiatan pengurangan risiko bencana atau pengelolaan risiko bencana. Jadi ada dua kata kunci tadi kalau di setelah bencana itu dampak yang dikelola, jadi kata kuncinya dampak. Nah, kalau di sebelum bencana itu kata kuncinya resiko. Jadi yang resiko itu kan potensi ya, potensi dampak, potensi yang bisa terjadi jika tidak dikelola. Itu ya, itu namanya resiko. Bahasa sederhana dari resiko. Nah, semua kegiatan-kegiatan sebelum bencana adalah kegiatan pengelolaan resiko, resiko yang dikelola. Nanti kita bahas, lihat apa itu resiko, segala macamnya. Itu ada di gambar ini ada kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini definisi saja eh, dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Definisi secara undang-undangnya seperti ini. Nanti bisa dibaca lagi, tapi prinsipnya tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ada eh, bagan. Kita akan masuk dan fokus dulu ke manajemen resiko bencana, yang bagian apa, siklus sebelah kiri tadi, pengelolaan resiko. Apa aja? Next. Nah, ternyata konsepsi resiko bencana itu terbentuk dari 3 faktor. Jadi kalau di sini, ini jangan kaget loh, ada rumus matematika, ini kita belajar bencana kok ada rumus matematikanya. Tidak, ini bukan, ya ini logika matematika, bukan rumus ya, tapi ini logika matematika bahwa ternyata resiko bencana itu R itu adalah fungsi atau dibentuk dari eh, ditentukan dari 3 komponen, yaitu ada bahaya atau hazard, yang kedua adalah kerentanan atau di sini vulnerability V, dan juga ada capacity atau kemampuan. Di sini dituliskan hazard berbanding lurus dengan vulnerability, istilahnya saling menguatkan. Itu berbanding hazard dan vulnerability itu berbanding lurus dengan risiko, gitu ya. Semakin tinggi hazard, maka risiko semakin tinggi. Semakin tinggi vulnerability, maka risiko juga akan semakin tinggi. Jadi kalau hazard tinggi, terus dikali pula dengan risiko ya apa vulnerability, kerentanan yang tinggi, maka risiko akan semakin tinggi. Nah, tapi resiko ini berbanding terbalik dengan kapasitas, gitu ya. Jadi kalau mau resikonya turun, dia kapasitasnya harus dinaikkan, gitu. Jadi kalau kapasitasnya juga rendah, oh belum terbiasa, masyarakat tidak punya jalur, tidak tahu sistem peringatan dini, tidak punya sistem peringatan dini, tidak ada kentongan untuk banjir bandang atau misalnya untuk erupsi, tidak ada sistem peringatan dini. Terus kalau misalnya ada tsunami, tidak tahu daerah pesisir, tinggal di daerah pesisir, masyarakat tidak tahu jalur evakuasi kemana, titik kumpul di mana, terus tidak punya di desa tidak punya relawan, berarti itu kapasitasnya rendah, itu ya. Kalau kapasitasnya rendah, secara otomatis resikonya semakin tinggi. Jadi
Saya ulang kembali, jadi komponen dari resiko itu ada tiga pembentuknya, dari ancaman, kapasitas, dan kerentanan. Jadi kalau kita mengurangi resiko, teman-teman biasa kalau di penggiat itu, penggiat kebencanaan menyebutnya sebagai PRB ya. Kalau biasa eh, istilahnya PRB, ada yang menggunakan istilah pengurangan resiko bencana, ada juga yang menggunakan pengurangan resiko bencana. Intinya sama saja. Itu ada ancaman kali kapasitas dikali kerentanan dibagi kapasitas. Apa saja ancaman, kerentanan, dan kapasitas itu? Kita bahas selanjutnya next. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar pertama di atas sebelah kiri. Ini ini semua referensi buku-buku lama tentang bencana, belajar bencana, kerentanan, kapasitas, pengurangan risiko bencana pasti menemukan gambar ini ya. Jadi paling enak untuk dijadikan logika untuk belajar. Eh, di sini di gambar pertama ada batu di atas gunung ya. Batu di atas bukit, di bawah di lereng itu ada rumah dan manusia di situ yang tinggal. Nah, posisi batu ini yang sering kita sebut sebagai bahaya atau ancaman. Dia bahaya karena ada potensi untuk dia mengancam masyarakat dan rumah di bawahnya. Itu ya. Kalau dia bergeser, itu dia selama di posisinya dia cuma bahaya atau ancaman gitu ya. Tapi kalau di gambar kedua, kalau dia sudah bergerak ke bawah dan menimpa rumah dan manusia, itulah yang kita sebut sebagai bencana. Ya, bagaimana untuk kapasitas? Nah, ini yang kapasitas. Kapasitas kita harus menguatkan, melakukan yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang ada di siklus tadi. Apa sih pembedaan tadi kita sudah di siklus? Ada apa perbedaan dari pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan? Nah, kalau di pencegahan di gambar ketiga bisa kita lihat itu yang dikelola adalah ancamannya atau bahayanya, batunya yang kita kelola. Ya, bagaimana caranya batu itu tidak berpindah, gitu ya. Jadi walaupun di bawah itu ada rumah, ada manusia, ya selama batu itu tidak bergeser, ya bisa dicegah, gitu ya. Nah, di kehidupan nyata, eh, contohnya apa? Kalau misalnya ya penyebab longsor apa ya? Karena ada struktur tanah yang jenuh dan tidak ada yang mengikat sehingga dia bergeser. Bisa jadi karena eh, dipicu juga karena ada curah hujan yang tinggi dan segala macam. Ya di akhir-akhir ini kita mungkin 1-2 hari ini dari kejadian banjir dan banjir bandang di eh, wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan di Aceh, mungkin kita bisa melihat ya, memang ketiga wilayah tersebut memang sedang terdampak atau terlewati atau suatu siklon tropis ya. Jadi curah hujan sangat tinggi. Iya betul, curah hujan sangat tinggi, tapi sepengetahuan saya langit itu tidak menurunkan gelondongan kayu ya. Kalau kita lihat video yang beredar di media sosial sekarang ini, banjir bandangnya kok banyak kayu gitu. Perasaan yang turun cuma hujan air gitu, bukan apakah siklon itu bawa kayu gelondongan dari mana gitu kan? Enggak gitu ya. Jadi ada yang tidak mengikat, mungkin ada penggundulan di deforestasi di wilayah hulu, sehingga tanah jemu pada saat sekali diguyur hujan dengan curah hujan tinggi dia akan bergeser. Dan itu menyebabkan apa longsor dan banjir bandang. Nah, intinya kalau pencegahan ancamannya yang kita kelola gitu ya. Bahaya atau ancaman yang dikelola. Nah, bedanya dengan mitigasi apa? Kadang-kadang mitigasi ini juga salah kaprah atau salah definisi. Semua disebutkan mitigasi adalah pengurangan resiko. Semuanya padahal pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan itu pengurangan resiko gitu. Bedanya apa? Yang dikelola adalah di kerentanannya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada mitigasi. Mitigasi adalah eh, kalaupun terjadi bencana, kalaupun misalnya fenomenanya terjadi, walaupun misalnya gempanya terjadi, walaupun misalnya tsunami-nya terjadi, walaupun misalnya curah hujannya tinggi, tapi kalau kita bisa mitigasi, misalnya dengan gempa kita bangun rumah tahan gempa. Kalau dengan tsunami misalnya kita bangun eh, tanam hutan bakau gitu ya, mangrove untuk meredam gelombang. Itu kegiatan-kegiatan mitigasi.
Jadi walaupun fenomenanya terjadi, banjirnya apa, gempanya tetap terjadi, tsunami-nya tetap terjadi, dia tidak terdampak gitu. Jadi yang dikelola adalah kerentanannya itu ya, itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya digambar di bawah kiri ini ada, walaupun batunya turun, dia tidak akan terdampak untuk rumah atau manusia di dalamnya karena ada tembok di situ ya, atau ada bronjong. Kalau di kita di sungai itu ya ada bronjong. Jadi kalau curah hujannya tinggi, malah curah hujannya tinggi tapi sungai yang sudah di bronjong ya dia tidak akan kena, tidak akan berdampak gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya di kesiapsiagaan, apa itu kesiapsiagaan? Ya seperti ini. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda sini, lihat di gambar ini, batunya sudah mulai turun, istilahnya sudah ada tanda-tandanya, sudah ada tanda-tandanya, ya teman-teman atau masyarakat itu bisa melakukan siap-siagaan. Kalau sudah tahu tanda-tandanya, ya ini sistem peringatan dini. Ada sistem peringatan dininya ya dalam bentuk toa mungkin ya, ada lari, awas longsor gitu. Jadi ada yang memberikan sistem peringatan dini. Kedua misalnya contohnya adalah setelah ada sistem peringatan dini, ada yang namanya rencana evakuasi. Rencana evakuasi ini ada eh, apa namanya, jalur evakuasinya, petunjuk evakuasinya sampai ke titik amannya gitu ya. Sekarang teman-teman di eh, kebencanaan juga sedang mengembangkan istilahnya AMPD, Aksi Merespon Peringatan Dini. Ini ada dua dari teman-teman fasilitator di pelatihan ini juga ada yang expert di bagian AMPD ini. Mungkin di sesi berikutnya akan mengisi. eh, ada namanya aksi merespon peringatan dini. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ini batunya sudah mulai turun, bakal menimpa istilahnya, bahkan berdampak, bahkan bisa menyebabkan bencana. Tapi kalau misalnya kita bisa merespon peringatan dini dengan baik, itu resikonya akan semakin rendah. Seperti itu ya. Jadi itu definisi dari tadi bahaya, ancaman, kerentanan gitu. Perlu diingat bahwa tidak semua bencana itu bisa kita cegah gitu ya. Kayak gempa, tsunami itu sepengetahuan saya erupsi juga belum belum ada teknologi atau pengetahuan yang bisa meredam gempa gitu ya. Lepasan seismik dari eh, patahan atau sesar dan segala macam gitu ya. Belum ada teknologi yang bisa kalau misalnya ada lepasan energi di bawah laut tidak menyebabkan tsunami. Fenomenanya akan tetap ada. Jadi kenapa penting ada mitigasi ya? Karena tidak dan kesiapsiagaan adalah karena tidak semua ternyata jenis bencana bisa dicegah. Kalau yang bisa kita cegah. Seperti longsor masih bisa kita cegah. Eh, Banjir bandang sebenarnya masih bisa kita cegah gitu ya. Banjir bisa kita cegah. Tapi ada beberapa jenis bencana memang yang tidak bisa kita cegah. Seperti itu. Di teman-teman penggiat kebencanaan sekarang sudah saya juga mengajak mengadvokasi dan mengkampanyekan bahwa sekarang sebenarnya tidak ada namanya bencana alam gitu ya. Kita sudah tidak kita sudah tidak menyebut itu sebagai bencana alam, tapi itu semua bencana itu disebabkan oleh hampir semua bencana itu disebabkan oleh ulah manusia karena gempa itu tidak akan jadi bencana kalau masyarakatnya siap gitu ya. Tsunami itu tidak akan jadi bencana kalau masyarakat itu punya kapasitas yang memadai. Karena itu sudah fenomena gitu ya, itu sudah pasti. Gitu. Saya longsor dan banjir bandang sekarang yang terjadi di 3 wilayah bagian barat juga ya itu tidak serta-merta bisa kita sebut itu sebagai bencana alam ya. Itu sebenarnya ada kontribusi kita di sana itu sebagai manusia. Jadi memang di penggiat sekarang sudah eh, mengkampanyekan bahwa sudah tidak ada istilah bencana alam karena bencana itu terjadi karena ketidaksiapan kita, karena ulah kita juga menyebabkan ya longsor, banjir bandang dan segala macam, dan ada juga ketidaksiapan kita. Kalau sudah tahu wilayahnya di daerah seismik ya mau tidak mau bangun rumah jangan sampai menggunakan besi banci misalnya besi 6, besi 7 gitu ya. Masih banyak ada struktur beton yang apa namanya yang tidak bertulang. Banyak sekali masih banyak praktek-praktek seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan bencana. Toh pun kalau terjadi gempa misalnya kalau dia rumahnya siap karena gempa itu tidak pernah membunuh Bapak Ibu. Yang membunuh itu bangunan yang tidak kuat ya, tertimpa bangunannya.
Gitu. Getarannya itu mungkin kalau selain lansia yang kaget mungkin tidak akan membunuh gitu. Tapi kalau cuma gempa, getaran kita ada di lapangan bola selama tidak likuifaksi lapangannya, ya insya Allah kita aman gitu. Jadi tidak ada dampak gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang kitanya yang tidak siap. Ini secara definisi juga saya mengutip 3 referensi dari aturan perundangan, ada dari Undang-Undang 24, ada dari Perka, ada dari banyak ya di sini. Ada saya juga menggunakan, kita menggunakan ada definisi dari UNSDR juga, dan juga ada definisi-definisi dari ISO 22300 2012 tentang terminologi keamanan masyarakat. Sini ada dari definisi resiko, bahaya, ancaman, terus next. Di sini ada skenario nanti sudah ditunjukkan oleh Mas Anton. Sini ada skenario suatu kejadian bencana di suatu wilayah. Nah, nanti juga kita akan pada saat pembahasan kita mungkin akan dengar dari teman-teman apa yang terjadi sekarang, bagaimana penanganan sekarang yang terjadi di Aceh ya, yang berdasarkan informasi yang dari teman-teman peserta yang ada di room hari ini. Gitu. Sini ada skenario A, ini kejadian atau reaktif atau reaksi kita kalau di suatu kejadian bencana kita tidak punya perencanaan untuk tanggap darurat, gitu ya. Semua orang panik, tidak ada yang tahu harus lari kemana. Ini kondisinya lagi ada banjir bandang, semua semua tidak bisa tahu cara menyelamatkan diri. Terus warga saling berebut menyelamatkan diri dan keluarganya. Terus relawan yang datang bingung harus mulai dari mana. Bantuan menumpuk di satu titik, ada yang menumpuk, ada yang sementara area lain terabaikan, mungkin apa? Mungkin di daerah lain ada yang apa? Oversupply, ada yang tidak ada supply sama sekali. Terus ada kebutuhan-kebutuhan spesifik, proses evakuasi masyarakat lansia dan juga difabel mungkin dan anak-anak dan kelompok rentan lainnya tidak ada yang menangani secara khusus. Nah, tugas Bapak Ibu berikan tanggapan apa dampak dari skenario A di atas. Baik dari perspektif relawan, teman-teman anggap teman-teman akan membantu, akan turun ke lapangan, anggap akan turun ke Sibolga, akan turun ke Aceh, akan turun ke mana? Ke Sumatera Barat, tapi dengan kondisi seperti skenario di atas. Apa kira-kira yang akan teman-teman hadapi? Apa dampak dari skenario A di atas? Silakan mengakses Mentimeter, bisa diklik link yang ada di chat box. Jadi sini ada semakin banyak korban kalau misalnya kacau seperti itu, merusak citra organisasi, yes. Kalau misalnya seperti ini, pergesekan sosial nanti akan misalnya ada perebutan apa namanya, perebutan logistik biasa ya. Kalau di ini sering sekali terjadi di beberapa titik di Sulawesi Tengah ada penjarahan, di Cianjur terakhir kemarin 2023 ya, 2023 itu ada pencegatan bantuan di jalan gitu, itu menimbulkan pergesekan sosial gitu. Terus ada kepanikan, kacau, resiko meningkat tajam, betul. Resiko dan dampak ya, dampaknya jadi maka meningkat tajam. Bantuan menumpuk, ya bantuan menumpuk di satu titik gitu. Tapi ada bantuan yang tidak didistribusikan juga gitu. Kami pernah mengalami suatu pengalaman di PD juga waktu itu, gempa tahun berapa ya waktu itu. Eh, Bantuan di gudang logistik, gudang Bulog di PD Jaya waktu itu penuh, tapi ternyata di desa-desa itu banyak yang tidak dapat bantuan karena ada masalah di pendistribusian. Seperti itu. Terus situasi psikologis kacau, betul, karena panik ya. Karena rata-rata kalau masyarakat, tadi sampaikan Pak Sulaiman, pembelajaran menarik bahwa kalau sudah siap, pasti panik. Tapi kalau apa, pasti lebih tenang, tidak terlalu panik. Tapi kalau untuk masyarakat awam yang memang tidak ada rencana kesiapsiagaannya, desa yang tidak ada rencana kesiapsiagaannya, pasti akan secara psikologis akan panik, akan kacau, gitu ya. Kebingungan, gitu. Kepanikan meningkat sama itu. Jadi resiko korban akan meningkat tinggi, seperti itu. Oke, itu ya yang dapat terjadi kalau misalnya
eh, kita udah tahu daerah kita itu punya resiko yang sangat tinggi gitu ya terhadap suatu bencana. Sudah tahu misalnya daerah kita itu di daerah seismik. Untuk misalnya teman-teman yang di daerah Sumatera Barat, Aceh gitu, Mentawai misalnya yang memang kita lagi, ya mau tidak mau, kita lagi menunggu Megatrust. Kalau buat kami teman-teman penggiat kebencanaan ini memang seperti lagi standby untuk Megatrust gitu ya, baik yang Megatrust di eh, barat Sumatera dan juga di selatan Jawa ya. Itu kita memang selalu standby dan sangat tidak berharap sebenarnya terjadi, tapi ya fenomenanya atau hukum alamnya ya seperti itu. Memang kalau bahasanya BMKG ya tinggal menunggu waktu. Kenapa tinggal menunggu waktu? Ya karena memang siklusnya sudah masuk gitu ya. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau dari keilmuan, ternyata gempa itu berulang juga ya, punya siklus. Sebenarnya punya ulang tahun. Cuma ulang tahunnya itu bisa ratusan tahun sampai ribuan tahun. Nah, kenapa BMKG bilang sudah waktunya? Karena sudah masuk siklus gitu. Bahkan ada beberapa segmen yang sudah habis, mau habis siklusnya gitu ya. Udah masuk fase ulang tahunnya, biasanya ulang tahunnya 300 tahun misalnya, ini fasenya udah lewat gitu, udah mau lewat itu. Makanya bahasanya sampai apa redaksi yang digunakan adalah sudah tinggal menunggu waktunya gitu ya. Tinggal tunggu waktu. Nah, terus apa yang harus kita, apakah kita eh, cukup dengan berdoa saja untuk menunggu sambil menunggu kejadian-kejadian bencana seperti itu? Sama seperti Sesar Lembang juga menunggu waktu. Eh, Banjir, hidrometeorologi, sekarang curah hujan tinggi dengan perubahan iklim, tata guna lahan yang berubahan yang sangat tinggi. Apakah kita cukup dengan apa berdoa untuk siap siaganya? Yang Muslim mungkin bisa melakukan istighosa, apakah cukup gitu ya? Ternyata kita sudah dimodali dengan otak ya, istilahnya dengan pemikiran bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa, kita punya pilihan untuk selamat sebenarnya. Itu ya intinya gitu. Sebenarnya kita punya pilihan untuk selamat. Nah, sekarang tinggal kita apakah kita mau menggunakan pilihan tersebut atau tidak, atau mau berpasrah. Ya, rencana penanganan kedaruratan bencana atau RPKB atau lebih spesifiknya lagi kita bisa sebutkan itu sebagai rencana kontingensi turunan dari RPKB. Di sini sedikit saya bacakan untuk bantu teman-teman yang peserta kita yang disabilitas ya. Di sini rencana kontingensi adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana suatu daerah atau wilayah tertentu. Jadi intinya gitu ya. Jadi Rencon itu adalah eh, rencana menghadapi ancaman, gitu. Rencana menghadapi bencana. Gitu. Jadi rencana untuk menghadapi suatu bencana yang berpotensi terjadi di suatu daerah atau wilayah tertentu. Gitu. Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat. Nah, itu sama tadi sampaikan. Jadi adalah rencana untuk menangani suatu kejadian darurat. Untuk pertama mencegah dan atau menanggulangi. Kalau mencegah itu berarti dia siaga darurat. Ya, untuk masih masih ada tanda-tandanya ya. Kalau misalnya hidrometeorologi sama erupsi biasanya masih ada tanda-tandanya, masih bisa kita cegah gitu ya. Kita cegah terjadi korban. Kalau erupsi kita tidak bisa cegah mungkin, tapi kita mitigasi jadinya kan ya. Jadi untuk menanggulangi secara lebih baik situasi darurat itu. Ini dilakukan terhadap suatu jenis bahaya tertentu, menunjukkan tanda atau mempunyai kecenderungan dan dipandang berpeluang untuk terjadi. Ini tadi kalau kita balik lagi ke gambar tadi, itu sudah ada peluang untuk terjadi. Jadi ada bencana yang kasih tanda-tanda, tapi ada juga bencana yang tidak ngasih tanda-tanda. Kalau gempa, tsunami apa ada tanda-tandanya? Tidak. Ya, kalau tsunami masih ada ya dari gempa dan segala macam. Tapi kalau gempa ada tanda-tandanya tidak, gitu ya. Tapi apakah ada bisa dikenali potensinya? Bisa. Kalau semua daerah yang sudah diidentifikasi dia daerah seismik, dia dilewati oleh patahan, sesar, bahkan apa namanya? Ya makanya megatrust, lempeng ya, lempeng yang lebih besar. Lempeng itu lebih besar karena dia yang membelah. Di dalam lempeng itu ada fault atau sesar gitu ya. Cabang-cabangnya lah. Seperti itu. Nah, itu dia sudah berpeluang, dia sudah tahu dia peluang terjadi bisa terjadi kapan saja. Bahkan sampai walaupun sampai sekarang ilmuwan semua baru bisa menghitung
dihitung siklusnya. Tiap berapa tahun dia akan terjadi. Ada yang 700 tahun, kayak yang di Sesar Lembang itu 700 tahun, ada yang ribuan tahun siklusnya sudah bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau sudah ada tanda-tandanya, ya kita harus menyiapkan suatu perencanaan penanganan darurat. Terus selanjutnya, perencanaan kontingensi merupakan satu dari sekumpulan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dirancang untuk melakukan pengaturan pengaturan kesiagaan. Sama ya. Jadi kita mengatur semua kondisi emergensi, mempersiapkan untuk mempersiapkan segala kemungkinan sehubungan dengan risiko luar biasa yang berpeluang. Nah, risiko luar biasa yang berpeluang itu kan nanti kalau dia terjadi jadi akan dampak gitu, risiko yang berpeluang terjadi. Mengakibatkan bencana dan dapat mencakup kebijakan, strategi, operasi untuk mengurangi potensi dampak, gitu ya, mengurangi risiko tetap. Gitu. Potensi dampak itu bisa didefinisikan sebagai risiko. Jadi tetap ya, jadi definisi Rencon tetap kita fokuskan pada suatu perencanaan untuk menghadapi suatu kejadian darurat. Itu menghadapi suatu kejadian darurat. Kalau masih bisa ada tanda-tandanya ya kita siap siaga. Kalau sudah kejadian ya kita tanggulangi gitu, kita respon. Itu Rencon isinya. Oke, next. Secara fungsi, rencana kontingensi itu membantu mengkoordinasikan lembaga. Jadi, kan pada saat penanganan darurat atau siaga darurat sebelum kejadian, itu banyak sekali eh, komponen yang terlibat. Di antara pemerintah saja sudah banyak komponennya, kementeriannya banyak gitu ya. Ada BNPB, ada Kementerian Kesehatan, PUPR, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, dan segala macam. Itu semua harus dikoordinasikan. Itu lembaga, organisasi, belum lagi nanti lembaga-lembaga yang non pemerintah gitu ya, NGO, badan zakat gitu ya. Lembaga zakat sekarang semua rata-rata sudah punya tim respon atau tim relawan. Semua lembaga zakat di Indonesia eh, sudah aktif menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu istilahnya layanan utama mereka gitu ya. Kegiatan penyaluran zakat utama mereka gitu. Nah, jadi rencana kontingensi itu membantu mengkoordinasikan semua lembaga, semua aktor yang terlibat dalam kegiatan respon untuk memberikan respon yang cepat dan efektif. Jadi jangan sampai tiba masa tiba akal nanti baru kejadian baru kita kumpulkan. Pengalaman kami tidak ada koordinasi yang baik kalau hanya diinisiasi pada saat kejadian bencana. Kita belum saling kenal, kita belum tahu kapasitas masing-masing. Yang ada biasanya ekosektoral, sikut-sikutan, klaim-klaiman dan segala macam. Itu biasa terjadi di daerah bencana kalau memang tidak ada rencana kesiapsiagaan. Tapi kalau misalnya sudah ada rencana kesiapsiagaan ya kita sudah bisa bagi peran. Kamu punya apa? Sumber dayamu berapa? Relawanmu berapa? Kalau misalnya untuk air bersih, kamu punya tandon berapa? Kamu punya mesin air berapa? Itu kita udah bisa share antara lembaga. Itu fungsinya rencana kontingensi. Kalau mungkin di lembaga teman-teman, di daerah teman-teman, sampai sekecil keluarga pun itu bisa kita nyusun rencana kontingensi. Kita bagi peran antara anggota keluarga, siapa yang menyelamatkan dokumen, siapa yang menyelamatkan anak, siapa yang menyelamatkan aset, gitu ya. Itu sudah bisa kita susun rencana kontingensi. Sama intinya adalah pembagian peran. Siapa yang terlibat. Yang kedua, perencanaan kontingensi memastikan kemampuan sumber daya yang tersedia dan menciptakan mekanisme. Jadi sudah tahu kalau saya misalnya sudah ada tanda-tanda atau kejadian, mekanismenya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Jadi sudah bisa langsung ambil keputusan dengan cepat gitu ya. Jadi fungsinya untuk mempersingkat respon bencana. Dan khususnya adalah untuk gitu tadi, saving life gitu. Jangan sampai kita baru mau meeting masyarakat udah harus dievakuasi gitu. Ketiga, perencanaan kontingensi merupakan ikhtiar menyatukan komitmen. Ya, itu ya karena tadi berbagai lembaga, berbagai latar belakang, berbagai macam kepentingan juga itu mau tidak mau harus berkomitmen gitu. Perencanaan kontingensi mewujudkan rencana konkret yang berlanjut sampai keadaan darurat dan dapat dilanjutkan apabila bahaya tidak lagi mengancam. Jadi rencana kesiapsiagaan ini biasanya diatur dari kondisi siaga darurat sampai kondisi transisi darurat ke pemulihan. Jadi mungkin tidak ada di materi ini ya. Jadi kalau di kondisi darurat itu, kalau misalnya Bapak Ibu biasa mendengar, oh ini lagi ada status darurat bencana. Nah, status darurat bencana itu ada 3 level, yaitu pertama dari siaga darurat,
kedua itu tanggap darurat, ketiga itu transisi darurat ke pemulihan. Siaga darurat itu kejadiannya belum terjadi, bencananya, ancamannya belum terjadi, istilahnya belum terjadi longsornya, belum terjadi banjirnya, tapi sudah ada tanda-tandanya. Seperti sekarang BMKG sudah menetapkan beberapa kabupaten kota selain 3 kabupaten kota ini sebenarnya sudah menetapkan status keadaan darurat di kabupaten kota. Sudah banyak sekali. Jawa Barat juga sudah menetapkan, Jakarta sudah menetapkan, tapi dengan kondisi siaga darurat. Jakarta tidak pernah menetapkan status. Sorry. Beberapa wilayah itu sudah menetapkan status siaga darurat di wilayahnya karena ada tanda-tanda potensi bencana hidrometeorologi. Nah, kalau tanggap darurat yang kedua, fase kedua itu ada tanggap darurat, itu memang kejadiannya sudah terjadi gitu ya. Benar banjirnya sudah terjadi, gempa yang sudah terjadi, baru statusnya sudah dinaikkan menjadi status tanggap darurat. Yang ketiga, transisi darurat ke pemulihan. Ini proses tanggap darurat sudah dilakukan, sudah siap untuk masuk ke fase transisi, masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu fase transisi. Seperti itu tiga ya. Oke, balik lagi tadi ke fungsi rencana kesiapsiagaan. Jadi rencana kontingensi menggerakkan sumber daya secara efektif saat penanganan darurat bencana. Jadi kalau sudah tahu kalau beberapa daerah misalnya kayak di Sulawesi Tengah itu, kalau masa-masa mereka sudah menyiapkan menetapkan status siaga darurat, itu semua alat-alat berat itu sudah dikerahkan. Itu sudah di berapa di lokasi-lokasi tertentu itu sudah digeser gitu ya, udah standby. Jawa Timur kami pendengar juga seperti itu dulu biasanya. Pemerintah provinsi, kabupaten kota itu sudah menggeser alat-alat, sudah menyewa kalau misalnya mereka tidak punya, mereka sudah menyewa alat-alat dan ditempatkan di titik-titik yang memang berpotensi untuk terjadi. Itu istilahnya sudah mengerahkan atau menggerakkan sumber daya yang eh, ada gitu ya. Jadi kalau di status siaga darurat sudah di launch, istilahnya sudah di state gitu ya. Biasa semua perahu karet dicek, terus tenda stok makanan dicek, stok semua kendaraan semua dicek, semua itu istilahnya sudah mulai menggerakkan sumber daya. Next, prinsip dari kesiapsiagaan itu adalah untuk penanggulangan kedaruratan bencana dan menjadi dasar penyusunan rencana operasi. Ya, betul. Nah, rencana kontingensi ini, kalau disiapkan dengan baik, dia seharusnya bisa secara otomatis itu berubah menjadi rencana operasi pada saat kejadian betul terjadi. Istilahnya bencana betul terjadi, benar-benar terjadi. Rencana kontingensi ini bisa langsung ditransform jadi suatu rencana operasi gitu. Jadi cepat. Jadi jangan sampai kalau memang tidak ada rencana kontingensinya, biasanya kejadian yang sering kami temui adalah kadang-kadang malah pemangku kepentingan ini malah bertanya apa yang harus kami lakukan. Bahkan tidak tahu untuk menetapkan status template-nya seperti apa, Pak. Itu kalau misalnya tidak ada rencananya gitu ya. Terus siapa yang harus jadi komandannya itu tidak ada. Kalau tidak ada kontingensi plan-nya, rencana kesiapsiagaan tidak terbiasa atau tidak menyiapkan itu baru masih ini siapa yang jadi ketua, siapa aja strukturnya gitu. Itu masih didiskusikan panjang gitu. Tapi kalau sudah ada kontingensi plan-nya di level kabupaten, provinsi sampai di level desa sekarang diperkenalkan, itu ya sudah tahu. Nanti kalau ada kejadian apa-apa yang jadi komandan itu ya sekda misalnya atau kepala desa kalau di tingkat desa gitu ya. Kalau eh, di gedung-gedung misalnya di sekolah itu kita perkenalkan biasanya ya ada manajer tanggap darurat di situ di sekolah itu. Atau ada kalau di gedung-gedung bertingkat ada floor captain untuk membantu evakuasi atau segala macam di situ semuanya ada gitu. Jadi sudah ada bisa secara ini langsung saja dari rencana operasi. Terus prinsipnya kedua adalah dilakukan bersama karena ini harus menuntut kesepakatan, harus inklusif dan terbuka gitu ya. Ini termasuk untuk teman-teman disabilitas, kelompok rentan lainnya ini harus dilibatkan dalam penyusunan ini karena ada selain ada kebutuhan generik pelayanan dasar misalnya air bersih, sanitasi, pangan, kesehatan gitu. Ada juga kebutuhan-kebutuhan spesifik yang harus dipertimbangkan dan harus jadi mainstream ya di proses penanggulangan ini sudah kalau di kami di penanggulangan bencana ini sudah sangat inklusif seharusnya ya kalau di praktisi-praktisi yang sudah lama kayak
Bu Weni ini akan sangat marah kalau misalnya ada desain latrin yang tidak ramah disabilitas gitu. Ini tugasnya biasanya bagiannya Bu Weni biasanya yang marah-marah gitu kalau misalnya ada layanan apa misalnya ada disabilitas yang tidak terlayani gitu seperti itu. Biasanya Bu Weni yang di meeting-meeting itu bagian gedor-gedor kalau misalnya tidak inklusif gitu. Tapi kalau memang tidak terbiasa dipersiapkan sebelum bencana, tidak disiapkan rencana kesiapsiagaan, ya memang sering kali terlupakan gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan spesifik. Rata-rata itu pemerintah biasanya kalau yang tidak pernah terkena bencana itu hanya taunya ya kebutuhan dasar gitu. Cuma pokoknya sudah sediakan air bersih, sudah disediakan tenda, sudah disediakan kesehatan, sudah gitu. Ternyata ada kebutuhan ARV untuk teman-teman HIV/AIDS, ada kebutuhan kursi roda, ada kebutuhan istilahnya teman-teman TB gitu ya, yang penyakit TB harus obatnya tidak boleh terputus. Di mana mereka dapat obat? Gimana caranya tidak terputus pada saat kondisi darurat yang masif, levelnya masif, apalagi ya, stok obat di gudang obat, gudang logistik obat di kabupaten kota itu terhambat gitu misalnya atau terdampak gitu ya. Di mana tidak boleh putus padahal kan. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam suatu perencanaan. Prinsip yang berikutnya adalah itu rencana kontingensi itu ada pembagian peran dan tugas tadi di poin pertama dari fungsi tadi. Jadi memang kita mengatur. Jadi semua kegiatan atau dampak atau masalah di kondisi darurat itu kita bagi habis. Harus bisa dibagi habis. Itu rencana kesiapsiagaan. Jadi yang ngurus pengungsian siapa, yang ngurus air bersih siapa, yang ngurus penyelamatan dokumen siapa kalau di gedung atau di perkantoran, yang melakukan istilah pembersihan puing siapa itu semua dampak itu harus dibagi habis. Itu prinsipnya. Jadi kalau sampai ada gap harus cari gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu kami pernah nyusun kontingensi untuk kesehatan di eh, untuk ancaman sesar apa gempa di Bandung ya, di Kota Cimahi. Itu kita coba apa? Ternyata kapasitas rumah sakit di Bandung Raya itu di bawah 10% kalau eh, sesar Lembang terjadi skenario maksimum gitu ya, masif. Ternyata kapasitas rumah sakit rata-rata semua di 4 kabupaten kota yang potensi terdampak itu cuma di bawah 10% gitu ya. Kita coba kemarin itu hitungan kasar ya, baru hitungan kasarnya itu maksimal 10%. Nah, itu kan berarti ada gap yang sangat tinggi. Terus gimana caranya? 90% apakah kita bisa bilang maaf kapasitas kami cuma 100 orang di IGD? Apakah kalau ada 200 orang yang datang apakah 100 orang itu bisa kita tolak? Kan enggak gitu ya. Jadi itu yang harus dicarikan solusinya. Apakah kita eh, membangun rumah sakit darurat, gitu ya? Kalau membangun rumah sakit darurat di mana? Kayak di Cianjur terakhir kemarin, itu rumah sakit RSUD saya menjadi pusat rujukan untuk korban bencana gempa Cianjur. Waktu itu baru membangun rumah sakit darurat pada malam hari, hari pertama tapi malam hari gitu ya. Itu pun setelah dibantu oleh teman-teman relawan dari Bandung. Seperti itu. Nah itu, kalau tidak ada karena belum kebayang waktu itu salah satu kami pernah mengadakan workshop untuk evaluasi contingency plan untuk sektor kesehatan dulu memang belum kebayang untuk rumah sakit saya yang belum punya kontingensi yang eh, detail ya untuk sampai membangun rumah sakit lapang di depan itu terus ruang OK-nya juga ruang operasi ya tidak tahu apa belum ada perencanaan karena ternyata dari 2 ruang OK satu tidak bisa sama sekali digunakan, cuma ada satu dan itu pun dokter takut untuk menggunakan karena masih malah dalam gedung gitu ya, masih bencana susulan, gempa susulan masih sering terjadi. Nah itu jadi peran dan tugas itu semua harus dibagi rata di antara semua pemain. Terus selanjutnya, nah prinsip yang lain itu yang selanjutnya adalah harus mengandalkan sumber bertumpu pada sumber daya lokal dulu gitu ya. Jadi emang harus benar-benar pakai jangan mengandalkan Pak udah kita tunggu dari kabupaten misalnya kalau ada bencana di satu desa longsor misalnya apakah kita harus tunggu tim SAR dari kabupaten atau BPBD dari kabupaten atau damkar dari kabupaten tentu saja tidak gitu ya selalu ada namanya di bencana itu ada istilah golden time gitu. Jadi ada masa-masa kritis ada waktu-waktu kritis yang
kita harus prinsipnya tadi saving life, harus melakukan evakuasi segera. Kalau kita mengandalkan eh, orang dari luar, dari BPBD, contoh misalnya dari kabupaten sampai, teman-teman bisa bayangkan sendiri kalau dari desa terjauh di suatu kabupaten, dari ibu kota kabupaten itu berapa lama, berapa jauh gitu. Bisa ada yang sampai 1 jam, 2 jam. Kalau di Jawa Barat, kami Jawa Barat Selatan gitu, Jawa Barat Selatan itu desa terjauh itu bisa 3 jam dari ibu kota kabupaten. Kalau mengandalkan dari BPBD ya akan sangat terlambat gitu. Mengandalkan dari tim SAR akan sangat terlambat. Gitu. Jadi harus bertumpu pada potensi lokal gitu. Jadi harus misalnya kalau butuh SAR ya, kalau tahu daerah itu punya potensi untuk terjadi longsor dan butuh nanti akan ada penanganan kritis, ya di desa itu harus ada yang dilatih untuk PPGD gitu. Untuk penyelamatan pertama, itu istilahnya PPGD awam, awam terlatih. Itu harus dilakukan. Nah, selanjutnya disusun berdasarkan skenario, asumsi, dan tujuan untuk disepakati bersama. Ini untuk, jadi teman-teman bisa di rumah, di kantor, di lingkungan, di kompleks rumah, atau sampai di desa, kabupaten kota, sampai di provinsi, itu teman-teman bisa mengadvokasi atau menginisiasi untuk menyusun suatu rencana gitu yang disepakati bersama berdasarkan suatu skenario kejadian gitu. Jadi eh, tolong dibiasakan untuk menyusun suatu rencana kesiapsiagaan di minimal di kantor teman-teman lembaga. Kalau ada emergensi, siapa yang menyelamatkan arsip, siapa yang menyelamatkan aset, gitu. Siapa yang mengarahkan evakuasi, di mana titik kumpulnya, di mana titik kumpul apa titik amannya. Bahkan di keluarga pun, kebayang Bapak Ibu, kalau misalnya suatu kejadian bencana, Bapak Ibu tidak menyiapkan rencana kesiapsiagaan di keluarga. Bapak di kantor, Ibu lagi di pasar, anak di sekolah, terus kejadian gempa besar. Bapak Ibu punya perencanaan ketemu di mana dengan keluarga, itu ya. Kalau dengan situasi kredit, misalnya di lokasinya anggaplah kayak, ya let's say kayak Mamuju atau Palu yang kredit waktu itu ya. Mau janjian ketemu di mana? Jadi harus ada istilahnya rencana kontingensi keluarga, siapa yang menyelamatkan surat-surat berharga di rumah, siapa yang istilahnya menyiapkan hunian sementara depan rumah misalnya dan segala macam sampai sekecil apa sekecil itu eh, menentukan titik kumpul. Saya pernah challenge, saya pernah iseng nanya di suatu kemarin kita pernah nyusun mau rencana kontingensi untuk sektor kesehatan. Saya cuma iseng nanya salah satu kepala dinas kesehatan di daerah tersebut, Bu, kalau misalnya terjadi ibu kebetulan ibu kepala dinasnya, Bu, kalau misalnya terjadi gempa besar nih, jaringan biasanya kan kayak sekarang Aceh, Aceh Sumatera Barat, Sumatera Utara, jaringan listrik dan telekomunikasi lagi banyak terganggu ya. Saya challenge, Bu, kalau misalnya terjadi gempa besar, sinyal handphone hilang, Ibu mau mengaktifasi, oke lah Ibu sudah paham mengaktifasi klaster kesehatan gitu ya. Tapi Ibu mau kontak mengumpulkan personel bagaimana caranya? Bingung. Gitu. Oh iya ya Pak, itu aja kita nggak siap ya itu. Ya sampai sampai sekecil itu pun coba Ibu cuma perlu mengumpulkan janjian mau ketemu di mana Bu dengan personel-personel Ibu gitu ya. Dengan kepala puskesmas seluruh seluruh kabupaten ini yang terdampak atau misalnya dari staf dinas kesehatan sendiri, Ibu mau janjian ketemu di mana kalau misalnya gedung eh, apa gedung perkantorannya tutup atau misalnya rubuh atau gimana? Mau janjiannya di mana, Bu? Atau bagaimana caranya? Berapa kali 24 jam mereka harus kumpul? Kapan harus kumpul? Itu. Itu aja udah langsung bengong gitu ya ibunya. Ibu kepala dinas padahal itu, oh iya ya sampai sedetail itu Pak. Iya Bu, karena harus ada alat komunikasi yang tidak ya kita sering mengandalkan saat jaringan seluler ya. Padahal kalau mati seperti sekarang terhambat di saya sudah per hari ini saya sudah 3 orang ditelepon, dihubungi, minta dibantu carikan keluarganya di Aceh dan di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Karena komunikasi hilang. Betul ya, banyak di grup juga saya banyak lihat ada yang tidak bisa menghubungi keluarganya. Ini itu kalau maksud saya ya selalu ada kontingensi, selalu harus ada disiapkan bagaimana kalau saya dalam kondisi darurat, bagaimana saya menghubungi keluarga saya kalau saya baik-baik saja gitu. Terus prinsip yang berikutnya ini harus selalu diupdate ya, dimutakhirkan. Jadi dikaji ulang secara periodik apakah sudah masih relevan atau tidak gitu karena
kondisi juga berubah ya. Dulu mungkin, dulu di situ belum ada jalan, sekarang sudah ada mall gitu. Dulu masih rawa, sekarang sudah ramai penduduk gitu. Berarti eh, harus dimutakhirkan. Posisi Rencon dalam sistem penanggulangan bencana. Jadi kalau rencana penanggulangan bencana itu ada tiga. Jadi ada rencana pengurangan risiko bencana, ada rencana kedaruratan, dan ada rencana pemulihan pasca bencana. Nah, ini kita fokus ke bagian tengah ini. Di situ ada RPKB, ada kontingensi, sampai ada rencana operasi. Nah, ini ada pembeda antara, ada tiga sebenarnya perencanaan kedaruratan bencana yang kita kenal di Indonesia. Eh, Pertama itu ada RPKB, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Ini yang saya sebut tadi sebagai perencanaan generik untuk semua jenis bencana. Kalau Rencon itu sudah mulai spesifik untuk satu jenis bencana, gitu. Kalau RENOPS itu sudah rencana operasi kegiatan harian, ya apa kegiatan untuk pada saat memang kejadiannya sudah bencananya sudah terjadi. Itu kapannya adalah pada saat kondisi darurat. Di bawah RENOPS itu nanti akan ada rencana aksi harian. Nah, ini sistematika penulisan dokumen rencana kontingensi bencana di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di desa biasanya. Teman-teman di rumah, di kantor, di komunitas tidak perlu bikin yang sejelimet ini, sepanjang ini. Secara tata naskah dinas memang harus seperti ini kalau di pemerintahan, tapi di lingkungan teman-teman tidak perlu sampai sedetail ini. Yang penting dia eh, apa ya, bisa dipraktekkan gitu, bisa dilakukan. Jangan sampai dokumennya ada tapi tidak bisa dipraktekkan. Jadi mengejar dokumen. Karena ini jadi kadang-kadang jadi indikator penilaian desa ya, indikator desa, IKD, indeks ketangguhan desa sampai sekarang udah jadi indeks desa ya. Eh, Jadi eh, tidak perlu, ini cuma saya sekedar menunjukkan formatnya, tapi minimal nanti teman-teman itu fokus di bagian 4 ini. Bagaimana konsep operasinya, bagaimana struktur organisasi komandonya, terus apa saja kegiatan yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat. Teman-teman misalnya, di kompleks saya ada 100 rumah, ada 100 kakak. Jadi teman-teman sudah menyiapkan, kalau saya harus masak, bikin dapur umum untuk di komplek 100 kakak, let's say berarti sekitar 400 jiwa, ya saya harus masak satu porsi, satu kali masak itu untuk 400 porsi gitu. Nah, itu rencana kontingensi. Jadi sudah tahu kalau kita terdampak semua satu komplek kena banjir, kita ngungsi satu titik, masaknya udah tahu 400 porsi, di mana cari bahannya, di mana cari alatnya, situ sudah terdefinisi. Itu rencana kontingensi atau rencana penanganan darurat gitu. Kalau itu tidak disiapkan, kebayang Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu baru harus sudah tahu satu kompleknya terendam, tapi masih nanya berapa korban, gitu kan? Harusnya sudah punya punya proyeksi. Oh, oke, kita terdampak ada 400, ada 100 kakak, 400 jiwa atau 500 jiwa gitu ya. Oke. Oke, kita titik kumpulnya di sini ya. Ada di lapangan kompleks yang tidak tergenang. Oke, kita kumpul di situ, kita bikin dapur umum di situ gitu. Nanti mikir lagi dapur umumnya dari mana? Alatnya dari siapa? Baru mau dipikirin gitu kan. Nah, itu sebaiknya udah disiapkan. Oke, untuk peralatan dapur umum, eh, kompornya dari sini, gasnya dari sini, peralatannya si ibu ini yang menyediakan, bla bla bla. Nah, itu perencanaan kontingensi, itu perencanaan kesiapsiagaan darurat. Kalau tiba masa baru tiba akal ya, biasanya kita sebut tiba masa tiba akal ya. Panik ini kita cari bahan di mana, kita pakai dana apa gitu, baru mau diributkan gitu kan, lama gitu, itu yang tidak efektif. Oke, next. Oke, eh nah ini contoh sistem komando atau struktur sesederhana mungkin nanti. Intinya ada komandan, ada IC namanya, biasanya kita Incident Commander. Apapun namanya lah, mau ketua atau mau apa, itu pokoknya ada pemimpinnya. Ini tugasnya bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penanganan darurat, menentukan prioritas, tujuan, dan target-target gitu ya. Terus ada bagian sekretariat, nanti administrasi keuangan, ada perencanaan, ada operasi dan logistik. Minimal kalau di level teman-teman di lembaga, di kantor atau di komunitas itu minimal ada komandan dan operasi gitu ya, operation. Operasi ini nanti di bawah ini akan ada seksi penyelamatan SAR, ada seksi kesehatan, ada seksi dapur umum, ada seksi atau bidang air bersih sanitasi, dan juga ingat ada bagian yang mengurusi perlindungan, isu-isu perlindungan untuk
yang spesifik ya untuk anak-anak lansia, ibu hamil, ibu menyusui, terus apa teman-teman disabilitas, teman-teman dengan HIV/AIDS, teman-teman dengan TB, ini ada perlindungan khusus gitu ya, istilahnya ada penanganan khusus gitu. Nanti itu di bawah operasi. Nah, termasuk juga nanti yang penanganan logistik gitu. Ini contoh sederhana dari sistem komando gitu ya. Nanti ini bisa mengecil, bisa membesar. Kalau misalnya bencananya besar ya ini akan jadi struktur yang kompleks gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kecil ya bisa jadi cukup satu dua orang cukup beberapa orang yang menangani secara kelembagaan. Ini konsep operasi dan sasaran tindakan contoh untuk ya ini ada tadi kalau contoh untuk ada yang siaga darurat, tiga fase tadi ya, siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat pemulihan. Contoh-contoh kegiatannya, sasaran tindakannya itu ada kaji cepat atas informasi peringatan bahaya. Tapi kalau di tanggap darurat itu sudah pengkajian cepat dampak bencananya seperti apa. Itu. Jadi termasuk nanti di tanggap darurat ada penetapan status, terus pembentukan atau aktivasi sistem komandonya, pencarian penyelamatan, evakuasi, penyediaan dapur umum, layanan sanitasi dan air bersih dan segala macam. Itu contoh-contoh sasaran tindakannya. Kalau misalnya di fase siaga darurat termasuk misalnya penyelamatan hewan ternak. Kayak di Semeru kemarin kami lihat ada relawan khusus yang menyelamatkan hewan ternak karena itu sangat spesifik ternyata dan masyarakat tidak mau evakuasi kalau ternaknya belum dievakuasi. Itu terjadi juga di Merapi di beberapa kali di erupsi Merapi, tapi sekarang sudah sangat lebih baik kontingensinya. Sudah ada yang sangat spesifik, bahkan pemerintah Provinsi Jogja itu sudah menyiapkan satu tempat penampungan hewan eh, apa pada saat kondisi erupsi itu ya. Itu sudah ada kontingen sampai sana detail di itu berkat Mbak Weni dan teman-teman di Jogja itu yang fasilitasi. Ini ada skenario dampak. Itu skenario ada kejadiannya, nanti dibaca saja, ada dampak. Intinya gini, ada suatu kejadian bencana banjir bandang yang anggaplah kita sekarang menangani skenario-nya adalah kita coba menangani bencana banjir bandang di Aceh yang yang saat ini sedang terjadi. Gitu. Nah, apa kira-kira kalau Anda teman-teman sekarang berada di lokasi, apa yang harus kita siapkan gitu ya seharusnya. Kalau ini, oh ini udah mau ada siklon gitu, apa yang harus sebenarnya kita siapkan sebelum kejadian bencana ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berasumsi, mungkin tadi Pak Sulaiman, wah kalau tahu kayak gini bakal terjadi, saya akan menyiapkan A, B, C, D gitu ya. Nah itu yang tugas kita simulasi hari ini, apa kita praktekkan hari ini. Ini ada skenario dampak. Itu skenario ada kejadiannya, nanti dibaca saja, ada dampak. Intinya gini, ada suatu kejadian bencana banjir bandang yang anggaplah kita sekarang menangani skenario-nya adalah kita coba menangani bencana banjir bandang di Aceh yang yang saat ini sedang terjadi. Gitu. Nah, apa kira-kira kalau Anda teman-teman sekarang berada di lokasi, apa yang harus kita siapkan gitu ya seharusnya. Kalau ini, oh ini udah mau ada siklon gitu, apa yang harus sebenarnya kita siapkan sebelum kejadian bencana ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berasumsi, mungkin tadi Pak Sulaiman, wah kalau tahu kayak gini bakal terjadi, saya akan menyiapkan A, B, C, D gitu ya. Nah itu yang tugas kita simulasi hari ini, apa kita praktekkan hari ini. Dari kelompok satu dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, 5 menit mungkin cukup ya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Saya akan mempresentasikan bagaimana lebih kurangnya tadi diskusi dari kelompok satu terkait sistem komando tugas dan fungsi tadi ya. Kita mengambil kasusnya yang pertama ialah bencana banjir di tingkat desa. Lalu Ada tulisannya kah? Ada mau di share screen? untuk share screen harus ganti device dulu kayaknya Pak. Oh, oke. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Silakan, lanjut Pak. Baik. Silakan dilanjut Pak. Untuk komandan sebagai penanggung jawab secara keseluruhannya
diskusi kami menentukan menyepakati adalah kepala desanya, Pak. Dan dari sekretariatnya, karena sekretaris desa ini udah biasa untuk mengerjakan secara administrasi dan penanganan anggarannya, sekretariatnya dipegang oleh sekretaris desa. Lalu tadi dalam perencanaannya, dalam dibagi kepada kami ini mengusulkan mandat-mandat khusus yang diperlukan untuk seksi-seksi seperti kelompok rentan tadi, agar mempermudah proses penanganan korban. Dan juga dari bagian dari perencanaan ini, perencanaan bisa ditugaskan kepada PKK di tingkat desa dan juga pemuda dan karang taruna desa. Lalu itu bisa dibagi dari karang taruna dan lain-lainnya itu kepada operasional dan juga logistik. Lalu ada dari perencanaan operasi logistik tadi kita juga melibatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda tadi, dan juga keamanan seperti Hansip di tingkat desa, karena bisa sudah terbiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti itu mungkin lebih kurangnya. Betul sekali bahwa di semua tim koordinasi tim kerja penanggulangan bencana itu memang harus ada yang menangani istilahnya layanan-layanan spesifik ya, termasuk untuk lansia, disabilitas, teman-teman dengan HIV/AIDS, teman-teman dengan TB. Itu kalau misalnya cuman pemerintah desa yang tidak terbiasa dengan HIV/AIDS, tidak terbiasa menangani teman-teman disabilitas, itu ya akan kesulitan. Pemerintah desa mungkin tidak akan tahu di mana cari ARV gitu ya. Kalau misalnya stok dari dinas kesehatan terputus gitu atau dari puskesmas terputus. Ya mau tidak mau harus ada teman-teman. Nah, inilah fungsi teman-teman terlibat di pelayanan di pelatihan seperti ini agar teman-teman yang memang punya layanan spesifik itu bisa terlibat dalam suatu kegiatan penanggulangan bencana dan memberikan layanan sesuai dengan kompetensi teman-teman. Kelompok kedua untuk kegiatan-kegiatan darurat, silakan siapa yang mau mempresentasikan? Untuk konsep operasi dan sasaran tindakan, menurut kami itu yang pertama adalah pembentukan tim siaga bencana. Jadi kami memilih ada ketuanya siapa, terus nanti yang bertugas sebagai apa itu di bagian tim pembentukan siaga bencana. Kemudian nomor 2 itu mempersiapkan jalur evakuasi dan layanan evakuasi. Misalnya kalau bencana banjir, berarti ada perahu karet seperti itu. Terus ada asesmen awal itu ada beberapa poin. Yang pertama, pemetaan lokasi atau wilayah yang terdampak bencana. Yang kedua, perhitungan jumlah orang atau penduduk yang terdampak, terutama kelompok yang paling beresiko, misalkan orang tua, terus lansia, seperti itu. Terus yang ketiga ada kebutuhan dasar yang mendesak. Selanjutnya ada prioritas lokasi atau wilayah yang akan mendapat bantuan. Yang kelima, mendirikan posko bantuan. Yang keenam ada penyediaan layanan dasar. Ini ada beberapa, misalnya membuka layanan shelter untuk pengungsi, kemudian membuka layanan kesehatan dasar atau koordinasi dengan puskesmas. Kemudian kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Selanjutnya ada kebutuhan logistik pangan seperti distribusi makanan siap saji, kayak biskuit, terus roti seperti itu, atau membuka dapur umum. Yang terakhir ada menyediakan layanan khusus untuk balita, ibu hamil, lansia, disabilitas, ODA, dan lain-lain. Jadi dari kelompok 2 tadi sudah menjelaskan ini contoh ini sudah berurut kegiatannya. Jadi memang ada dari pembentukan tim siaga termasuk fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya, terus menyiapkan jalur evakuasi dan layanan evakuasi, melakukan evakuasi pada saat awal-awal kejadian ya, in saving life. Terus ada asesmen awal sambil melakukan asesmen juga.
memprioritaskan lokasi mana yang mendapat bantuan atau yang perlu dievakuasi atau yang perlu mendapat bantuan, mendirikan posko komandonya, terus penyediaan layanan dasar ya, shelter, kesehatan, air bersih, dan ada penyediaan layanan khusus. Ini relate tadi dengan diskusi kita di kelompok 1. Jadi di sini juga sudah ada eh, penyedia selain layanan dasar ada juga layanan khusus untuk teman-teman yang beresiko. Makasih banyak Gus Iswar sudah banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah berkenan untuk berbagi dan pengetahuan dan pengalamannya. Ini baru sesi awal, kita masih ada beberapa sesi